Dongfang Chaokun mengambil pedang panjang dan melompat keluar, bergerak melalui badai ki bawaan dan langsung tiba di belakang para pemimpin. Dia melambaikan pedang dan memotong lengan di punggung mereka, dan Yao Sumei, tidak mau kalah, melambaikan dua cambuk panjang merah muda ramping, tanpa ampun dan cepat mencambuk lengan tebal di punggung Evil Barbarian. Setiap kali cambuk menyerang dengan ki bawaannya yang sangat kuat, sebuah ledakan akan terjadi. Dalam kurun waktu singkat beberapa saat setelah serangan Chen Xiang, para pemimpin dipukul mundur dengan keras oleh Dongfang Chaokun dan dia, dan sebagian besar dari mereka meninggal. Seperti yang Long Sui katakan, kedua tangan itu adalah garis hidup Evarian Barbarian. Setelah dihancurkan, kekuatannya akan sangat berkurang dan tidak akan bisa membalas. Pemimpin besar yang tertawa sinis tadi memiliki wajah penuh amarah saat dia melihat lengan yang dipotong oleh Dongfang Chaokun di tanah. Para pemimpin ini tidak berharap bahwa orang yang mereka kejar sepanjang waktu akan benar-benar membalas dengan keganasan seperti itu, dan memiliki kekuatan yang juga tidak lemah. Yao Sumei dan Dongfang Chaokun terutama di sini untuk melindungi orang-orang muda, untuk tidak melepaskan dan melawan mereka, jadi selama mereka menyelamatkan kekuatan mereka, mereka bisa melindungi orang-orang muda ketika mereka melarikan diri, dan meninggalkan tempat berbahaya ini. Pemimpin itu meraung dan melompat ke hutan. Tetapi pada saat ini, lampu hijau menyala, meninggalkan busur hijau di udara. Tubuh pemimpin itu juga terbelah dua seperti bulan sabit. Chen Xiang perlahan melayang, pisau hijau besar mendominasi di tangannya. Hehe, tanpa lengan itu, kamu benar-benar menjadi sangat lemah. Chen Xiang meletakkan pedang naga pembunuh naga hijau di bahunya dan berjalan menuju Dongfang Jing sambil menyeringai, dasar idiot, kau pasti takut. Wajah giok Dongfang Jing dipenuhi dengan rasa takut. Melihat bahwa Chen Xiang telah tiba, dia tersenyum manis padanya dan mengangguk. Yao Sumei dan Dongfang Chaokun baru saja akan berbicara untuk mengucapkan terima kasih kepada Chen Xiang, tetapi Chen Xiang tiba-tiba berteriak di depan mereka, kalian benar-benar tidak mendengarkan saran mereka, datang dan menyebabkan masalah, ada banyak orang di sini, dan ini hanya di luar, semua yang kalian temui hanya untuk bersenang-senang, jika kamu dikelilingi oleh sekelompok besar orang, aku tidak akan bisa menyelamatkanmu. Yao Sumei sebenarnya adalah orang yang mengulurkan tangan membantu. Jika bukan karena bantuan Chen Xiang, mereka pasti akan jatuh ke pertempuran sengit. Tuan Muda Sen, Anda benar. Terima kasih, karena telah menyelamatkan saya. Yao Sumei tiba di depan Chen Xiang dan tersenyum lembut. Dia membungkuk kepada Chen Xiang, menyebabkan murid-murid Peach Blossom Fairyland menjadi tercengang. Chen Xiang menyingkirkan pedang naga hijau yang disembelih yang meneteskan darah dan tertawa, hehe, Nyonya Peach Blossom tidak mengundang sekolah bela diri super saya sebagai tamu sebelumnya, dia mungkin takut kalau saya akan menimbulkan masalah. Ini menyebabkan wajah batu giok Yao Sumei memerah. Dia tidak mengharapkan Chen Xiang mengatakan kata-kata seperti itu di depannya, yang membuatnya merasa sedikit malu. Yao Sumei tidak membantahnya, dengan wajah memerah, dia tersenyum dan mengangguk, maafkan aku. Di masa depan, setiap kali Tuan Muda Sen datang ke negeri peri bunga persik, kami akan menyambutnya kapan saja. Chen Xiang menunjuk arah, jika Anda ingin pergi ke arah ini, Anda dapat meninggalkan tempat ini. Ketika Anda masuk, Anda hanya memiliki sedikit energi, dan akan mudah terdeteksi oleh kelompok orang itu. Mereka adalah Primordial Evil Barbarian S, yang disegel di sini, jadi setelah Anda meninggalkan formasi alam besar yang menyegel mereka, Anda semua tidak perlu takut diburu mereka. Bagaimana dengan yang lain? Biarkan saja, aku di sini untuk menyelamatkan si tolol. Tapi sekarang, aku ingin melihat lebih dalam. Chen Xiang mencubit wajah Dongfang Jing dengan erat, lalu melarikan diri ke hutan dan menghilang. Kakak Chen Xiang, hati-hati di sepanjang jalan. Mendengar bahwa Chen Xiang akan masuk lebih dalam, Dongfang Jing terkejut, dia berteriak dengan cemas, tetapi dia tidak bisa lagi melihat Chen Xiang. Tepat ketika Chen Xiang pergi, Lian Yingqiao terbang sambil tersenyum. Aku tidak menyangka bahwa masalah pahlawan menyelamatkan keindahan akan direnggut oleh Chen Xiang. Pulau Lord Lian, setelah kita mengirim orang-orang muda ini keluar, kita harus kembali. Keadaan di sini tidak baik, dan jika ada korban yang serius, kita harus bertanggung jawab. Lagi pula, kita adalah para ahli yang mengusulkan untuk melaksanakan kegiatan ini. Kata Yao Sumei dengan wajah serius.
Lian Yingqiao menganggukkan kepalanya, ini adalah sesuatu yang harus aku lakukan. Kalian seharusnya menghentikan Chen Xiang sekarang dan bertanya kepadanya tentang beberapa hal mengenai tempat ini. Dia dan Bawa Kilin Guntur Elang adalah teman, kalian harus tahu sesuatu. Chen Xiang tidak tahu banyak tentang Evarian Barbarian, dia hanya tahu kelemahan Evarian Barbarian. Dia hanya ingin tahu bagaimana kekaisaran Barbarian jahat beroperasi di kedalaman tanah suci roh kuno. The Ancient Spirit Great Land terbentuk dari berbagai benua yang bertabrakan, jadi energi roh itu sangat padat. Namun, Chen Xiang tidak menemukan obat-obatan roh di sepanjang jalan, tetapi sebaliknya, dia bertemu tempat-tempat dengan obat-obatan roh. Ketika dia lewat, dia masih bisa merasakan aura yang tersisa. Jejak kaki ini adalah tapak sepatu. Itu terlihat seperti orang normal, tetapi tidak meninggalkan napas. Lagi pula, tidak banyak jejak kaki. Pasti berasal dari pohon. Setelah Chen Xiang melihat jejak kaki itu, dia mulai merenungkan, melihat jejak-jejak itu, seharusnya sudah lama. Mungkinkah seseorang datang ke sini untuk sering mengumpulkan obat roh? Chen Xiang harus lebih berhati-hati sekarang. Di daerah ini, sangat mudah bagi beberapa ramuan spiritual untuk tumbuh. Dia berjalan berkeliling dan menemukan bahwa ada puluhan manusia yang pernah ke sini sebelumnya. Namun, itu disembunyikan dengan sangat baik, dan tidak ditemukan oleh Evarian Barbarian. Atau yang lain, setelah ditemukan oleh Barbarian jahat, kelompok orang ini akan dapat membunuh Barbarian jahat. Long Sui berkata, semakin dalam mereka pergi, semakin tebal ki spiritual menjadi. Meskipun ada jarak tertentu antara mereka dan realem yang mendalam, itu jauh lebih padat daripada ki spiritual dari banyak sekte besar. Kita harus tahu bahwa ketika sekte besar dibangun, mereka hanya diputuskan dengan memilih ribuan dan sekte besar lainnya. Itu mungkin binatang iblis dalam bentuk manusia. Kata-kata Sumeiyao membuat hati Chen Xiang bergetar, sebagian besar makhluk humanoid berasal dari panggung nirvana, dan mereka sangat kuat. Meskipun tanah suci roh kuno tidak memiliki banyak orang seperti yang lain, bahaya tersembunyi membuat banyak praktisi yang kuat tidak punya pilihan selain memperlakukan mereka dengan hati-hati. Chen Xiang berubah menjadi burung hijau biasa, terbang di hutan lebat. Itu bisa menghindari diserang oleh beberapa binatang iblis yang memiliki kemampuan menyembunyikan yang kuat. Setelah terbang setengah hari, Chen Xiang tiba-tiba mendengar suara yang mengancam dan kejam. Jika kamu tidak menyerahkan ramuan roh yang telah kamu panen, aku akan mencubit gadis kecil ini sampai mati. Suara ini agak akrab bagi Chen Xiang, dia bisa mendengar bahwa itu adalah salah satu ahli, dan sangat cepat, dia melihat pemandangan yang menyebalkan. Seorang pria parubaya mengenakan jubah biru sedang mencubit tengkuk seorang gadis berusia 5 hingga 6 tahun. Chen Xiang sangat marah, dari layanan pria parubaya, ia tahu bahwa pria parubaya itu dari Thunder Heaven School. Pria parubaya mengancam 3 pria berotot binatang buas. Wajah mereka juga dipenuhi amarah, dan ada bekas darah di sudut mulut mereka. Mereka memiliki 1 atau 2 lubang berdarah di tubuh mereka, dan wajah mereka jelek. Pedang di tangan mereka memiliki jejak darah pada mereka, jadi ada kemungkinan bahwa mereka adalah orang-orang yang telah menembus 3 tubuh pria kekar itu. Wajah mereka juga dipenuhi dengan senyum puas diri. Manusia di luar memang sama dengan Evil Barbarian, hanya saja mereka lebih tercela dan ganas daripada yang ada di Evil Barbarian. Seorang pria bermata satu meraung dengan marah dan mengeluarkan beberapa obat spiritual yang memancarkan padat jumlah energi spiritual. Mereka baru saja mengumpulkan ini. Ketika Chen Xiang melihat ini, dia marah. Thunder Heaven School, bagaimanapun, adalah sekte yang sangat terkenal di dunia baru ini. Orang ini pemimpin sekolah guntur surga. Lei Durong, aku pasti tidak bisa membiarkannya pergi. Chen Xiang mengeluarkan panah yang menghantui maut, memadatkannya menjadi Dragon Power dan melepaskannya. Dia ingin mengendalikan gas korupsi magis dengan sangat tepat, selama itu cukup untuk membuat bagian dalam sekolah guntur surga menjadi kotor dan busuk. Sui, perhatikan waktunya. Gunakan mana untuk kamu menyelamatkan gadis kecil itu. Kita tidak bisa membiarkan orang ini pergi, kata Chen Xiang, saat panah-panah kental ditembakkan dengan marah. Setelah panah itu ditembakkan, Lei Durong segera merasakan bahwa seseorang sedang menyelinap menyerang dirinya. Saat dia santai, kekuatan aneh membuat gadis di tangannya tiba-tiba menjatuhkan tangannya dan berteriak ke arah pria bermata satu itu.
Siapa? Lei Durong meraung dengan marah, panah Chen Xiang tidak menembus tubuhnya, tetapi diblokir oleh baju besi yang kuat. Meski begitu, gas korupsi magis masih menyebar di tubuh Lei Durong, melewati pakaian dan baju besinya, dan mengebor tubuhnya melalui kulitnya. Lei Durong memang seorang pemimpin sekte, dan dengan sangat cepat, dia mengetahui bahwa dia diracun, dan buru-buru menelan pil detoksifikasi tingkat tinggi. Dia duduk bersila dan mulai bermeditasi. Dia tahu bahwa racun itu sangat mengerikan, dan mendatangkan malapetaka di tubuhnya. Kata mati agak asing bagi para pejuang yang baru saja melewati kesengsaraan kedelapan Nirvana Realm. Biasanya, mereka hanya akan merasakan ketakutan semacam ini ketika menghadapi Nirvana Doom, tetapi sekarang setelah dia merasakan aura racun aneh di tubuhnya, dia tidak bisa menahan perasaan ketakutan yang mendalam. Penjaga, jangan biarkan orang di dekat saya. Orang yang berkomplot melawan saya jelas tidak kuat, atau dia akan muncul sejak lama. Lei Durong menggeram, dan 3 murid di sampingnya mengelilinginya. Ketika orang-orang kuat melihat ini, mereka tahu bahwa seseorang berusaha menyelamatkan mereka dari bayang-bayang. Mereka membawa gadis itu dan ingin pergi, jadi Lei Durong mengerang dan melepaskan kekuatan yang kuat yang mendorong beberapa pria turun ke tanah. Gadis itu, yang dilindungi oleh lelaki besar bermata satu itu, tidak terluka. Lei Durong harus membayar harga untuk ini. Baru saja, dengan keberuntungannya, racun menyebar lebih cepat, menyebabkan organ-organ dalamnya membusuk dan dia dengan cepat mengeluarkan botol, tetapi dia segera dihancurkan oleh panah Chen Xiang. Tercela, Lei Durong gemetar, menggertakkan giginya, dan meludahkan beberapa kata. Chen Xiang mengambil pedang naga hijau yang disembelih iblis, dan seperti yang diharapkan, itu terbang dari pohon yang jauh. Dalam waktu singkat, ia tiba di depan Lei Durong. Aku khawatir aku tidak tercela sepertimu, kura-kura tua. Chen Xiang terkekeh. Itu sebenarnya Chen Xiang. Lei Durong merasakan rasa manis di tenggorokannya dan hampir muntah darah. Dia, seorang pemimpin sekte yang bermartabat, dan sekarang disergap oleh bocah ini, Chen Xiang, dan dia diracun. Kamu dan aku tidak punya permusuhan satu sama lain, mengapa kamu mencoba untuk menyakitiku? Chen Xiang berteriak dengan suara rendah. Chen Xiang memiliki sejumlah besar relief dan, jadi dia secara alami bisa memiliki racun yang kuat juga. Lei Durong tidak pernah berani meremehkan alkemis, karena pil yang diberikan oleh alkemis tidak hanya bisa menyelamatkan orang, tetapi juga membunuh orang dan tak berbentuk, menyebabkan mereka mati dengan menyedihkan. Chen Xiang tertawa dingin, orang-orang ini juga tidak memiliki permusuhan dengan Anda, mengapa Anda menyambar obat roh orang lain? Anda bahkan menggunakan anak kecil untuk mengancam mereka. Aku hanya tidak tega melihat mereka. Selama kamu memberikan penawarnya kepadaku, aku akan meminta maaf kepada mereka dan memberikan kompensasi kepada mereka. Lei Durong mengepalkan tangannya dengan erat. Tidak mudah baginya untuk melewati 8 kesengsaraan nirwana, dan dia tidak rela mati seperti ini. Chen Xiang tertawa, aku tidak percaya padamu. Saat itu, seorang murid dari sekolah guntur surga tiba-tiba terbang ke arah gadis itu. Reaksi Chen Xiang juga tidak lambat, dia melesat ke arahnya dan pada saat yang sama, memotong murid sekolah guntur surga menjadi 2 bagian. Itu hanya tebasan tunggal, namun seorang murid dari ranah 100 penyulingan dipotong oleh Chen Xiang seperti tahu. Baju besi di tubuhnya benar-benar tidak berguna. Chen Xiang bisa menebak bahwa semua ini adalah karena akal ilahi Lei Durong. Pisau ilahi Chen Xiang bergetar, melepaskan raungan naga yang jelas, dan darah di atasnya juga terguncang menjadi kabut berdarah. 2 murid yang tersisa mulai gemetar, mereka tahu bahwa Lei Durong tidak memiliki kekuatan untuk melawan, jika tidak mereka sudah membunuhnya. Mereka takut bahwa racun kuat Chen Xiang akan tanpa suara meracuni prajurit yang kuat seperti dia. Kamu, sebelum Lei Durong menyelesaikan kata-katanya, Chen Xiang melintas ke depan dan berteriak dengan dingin, mati. Darahnya hitam dan membawa racun yang kuat, menyebabkan kedua murid merasa lemas dari ujung kepala sampai ujung kaki. Pemimpin yang kuat mati di depan mereka begitu saja, terbunuh oleh hantu kecil. Segera mereka juga jatuh tertidur lelap selamanya. Setelah Chen Xiang membunuh Lei Durong, dia juga membunuh 2 muridnya. Chen Xiang melepaskan gumpalan api yang membawa kekuatan suci penekan iblis. Itu mampu membakar racun dalam waktu singkat dan membersihkan tempat itu sepenuhnya. Apakah kalian semua baik-baik saja?
Chen Xiang berjalan dan mendukung pria kekar bermata satu itu, lalu tersenyum pada gadis imut yang menangis seperti hujan. Terima kasih telah menyelamatkan kami. Sepertinya manusia di luar semua seperti orang-orang itu. Pria itu menatap Chen Xiang dengan kagum. Mereka tahu kekuatan Lei Durong, mereka seperti semut di mata Lei Durong, tetapi mereka masih dibantai olehnya. Tidak perlu sopan, orang-orang ini adalah orang yang tidak baik. Begitu mereka menyukai sesuatu yang mereka inginkan, mereka akan lebih berbahaya daripada orang lain. Chen Xiang tertawa. Chen Xiang mengobrol dengan tiga pria berukuran besar untuk sementara waktu sebelum dia mengetahui bahwa mereka adalah penduduk asli tempat ini, yang disebut ras roh kuno. Ini juga tempat asal Evil Barbarian. Mereka telah menyerap jumlah energi yang sama dengan Evil Barbarian, jadi mereka disegel di sini dan tidak bisa pergi. Kekuatan keseluruhan mereka sebenarnya tidak lemah, sebanding dengan Evil Barbarian. Hanya karena penatua itu mengejar seekor binatang buas kuno yang kuat maka dia membuat mereka menunggu di sini, dan kemudian bertemu Lei Durong. Dia kebetulan melihat mereka memetik obat-obatan roh langka itu, jadi Lei Durong rakus dan ingin merebutnya. Klan roh kuno hanya memiliki sedikit lebih dari 1000 orang. Nama desa mereka adalah Desa Roh Kuno. Rumah-rumah di desa semuanya terbuat dari batu giok hijau. Dikatakan bahwa mereka telah ada di sana selama ratusan ribu tahun, dan sangat kuat. Saat Chen Xiang berjalan ke desa, Long Sui segera berkata, desa ini tidak sederhana, ada beberapa orang kuat, dan mereka bahkan di dalam realem mendalam transparan. Hanya dengan mengatakan bahwa Anda dapat melihat pemandangan luar di dalam realem yang mendalam, tetapi Anda tidak dapat melihat dari luar, realem yang mendalam ini sangat istimewa, sangat langka. Tepi desa hanya beberapa hutan yang padat. Chen Xiang melepaskan akal ilahi, tetapi tidak dapat menembus, yang menunjukkan bahwa apa yang dikatakan Long Sui benar. Karena Chen Xiang menyelamatkan beberapa pria besar, ia diundang ke tempat ini. Yang mengejutkan Chen Xiang adalah bahwa kepala desa-desa roh kuno sebenarnya secara pribadi datang untuk menerimanya. Chen Xiang mengobrol dengan orang-orang besar di sepanjang jalan dan tahu bahwa kepala desa-desa roh kuno adalah orang terkuat di sini. Namanya Gu Hua, dia orang tua yang baik hati, berambut putih, dan ketika dia keluar, dia segera tersenyum dan berkata kepada Chen Xiang. Sudah lama sejak seseorang dari luar datang, kamu telah menyelamatkan beberapa anak ini. Silakan masuk. Melihat pepatah kuno, Chen Xiang memiliki perasaan aneh yang tak terkatakan, dan perasaan ini terasa sangat akrab. Dia mengikuti Gu Hua ke aula yang sangat sederhana, dan perasaan yang akrab itu menjadi lebih kuat. Gu Dongchen. Hanya saja Gu Dongchen menyembunyikan kehadirannya dengan sangat baik. Mungkinkah Gu Dongchen keluar dari desa roh kuno? Sebuah pikiran melintas di benak Long Sui, dan dia segera berkata dengan kaget, roh kuno ini hebat tanah sangat jauh dari realem marsial, mengapa Gu Dongchen muncul di sini? Chen Xiang juga sangat terkejut di hatinya. Aura yang akrab itu memang sangat mirip dengan aura Gu Dongchen. Selain itu, Chen Xiang juga menyadari bahwa Gu Hua dan dia memiliki kesamaan, yaitu, mereka sangat berhemat. Karena orang luar tiba-tiba datang ke desa roh kuno, banyak anak yang penasaran datang untuk menonton, tetapi mereka semua diusir oleh Gu Hua. Gu Hua memberikan Chen Xiang secangkir teh. Warnanya hitam pekat dan berbau agak menyengat. Chen Xiang menerimanya dan menyesapnya, hampir meludahkannya. Kepala desa Gu, rasa teh ini aneh. Meskipun rasanya tidak enak, Chen Xiang hanya bisa menelan kata-katanya. Oh, mungkin sudah terlalu lama. Wajah tua Gu Hua memerah, dan dia menuangkan air untuk dirinya sendiri agar Chen Xiang bisa memakannya. Orang ini terlalu pelit, dia benar-benar menggunakan semua daun teh yang telah ditempatkan untuk siapa yang tahu berapa lama membuat tamu minum, dia memiliki karakter moral yang sama dengan Gu Dongchen. Long Sui mengerang. Kepala desa Gu, apakah ada di antara kalian yang meninggalkan tanah suci roh kuno sebelumnya? Chen Xiang bertanya. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa Gu Dongchen mungkin salah satu dari orang-orang ini. Gu Hua membelai janggutnya dan mengangguk, ada beberapa orang yang telah pergi sebelumnya, tetapi mereka semua telah menggunakan metode yang sangat khusus, seperti susunan transmisi, atau dibawa pergi oleh orang luar. Mendengar Gu Hua mengatakan ini, Chen Xiang yakin bahwa Gu Dongchen adalah salah satu dari bocah itu dan sangat mungkin bahwa dia dibawa pergi oleh tuannya. Klan roh kuno kita terlalu sial.
Kami menyerap energi yang sama dengan Evil Barbarian, minum air yang sama, dan kemudian entah bagaimana, formasi alami tiba-tiba muncul. Pada akhirnya, kami terjebak di sini selama bertahun-tahun. Gu Hua menghela nafas. Tetapi nenek moyang kita mengatakan sebelumnya, bahwa itu karena ini adalah tempat yang sangat berbahaya di mana manusia baik manusia maupun hantu lahir di sini. Awalnya, kami akan pindah, tetapi kami tidak tahan untuk berpisah dengan desa ini, karena di sini sangat aman. Evil Barbarian telah menyerang kami beberapa kali dan mereka tidak bisa melakukan apa-apa kepada kami. Kami akan terjebak di sini selamanya. Meskipun Gu Hua adalah seorang pejuang yang kuat dengan kekuatan yang tak terduga, ia tampak seperti orang tua di usia akhir 20-an. Adik laki-laki, bisakah kamu memberitahuku apa yang terjadi di luar? Tidak pernah ada begitu banyak orang yang memasuki susunan alami itu sebelumnya, Gu Hua bertanya dengan rasa ingin tahu. Chen Xiang mengangguk dan kemudian memberitahu Gu Hua tentang masalah dunia baru. Ini menyebabkan Gu Hua menatap Chen Xiang dengan ketakutan. Apakah ini akhirnya datang? Aku tidak pernah mengira itu akan terjadi pada generasiku. Gu Hua mengerutkan kening dan bergumam. Melihat ekspresi Gu Hua, Chen Xiang memiliki firasat buruk, dia dengan cemas bertanya, apa yang akan terjadi? Perang hebat antara tiga alam. Nenek moyang kita mengatakan bahwa terakhir kali perang hebat antara tiga alam akan dimulai dari tanah suci roh kuno kita. Kata Gu Hua. Satu perang hebat terakhir antara tiga alam. Sebelumnya, Long Sui sudah menebak bahwa jika penghuni iblis dan tiga alam menyatu bersama, ini akan menjadi yang terakhir untuk perang besar antara tiga alam. Chen Xiang minum teh dalam satu tegukan, lalu bertanya dengan ekspresi serius, mulai dari tanah suci roh kuno, apa artinya itu? Gu Hua tertawa dengan sedih, jalur iblis pertama dari dunia baru dibuka dari sini. Alasan tanah suci roh kuno melahirkan barbarian jahat adalah karena ruang di sini sangat lemah dan energi alam iblis dan setan dapat menembus di sini, itulah sebabnya Evil Barbarian berubah menjadi seperti ini, perpaduan iblis dan manusia. Chen Xiang segera berdiri dan mengepalkan tangannya, saya harus segera kembali dan membiarkan semua orang bersiap. Jika perlu, kita perlu menutup tempat ini. Gu Hua menggelengkan kepalanya, saya tidak bisa menyegelnya, Anda akan tahu kapan waktunya tepat. Ketika bagian itu dibuka, energi spasial yang kuat yang dihasilkannya akan menghancurkan formasi alam, dan kemudian, sebuah terowongan yang sangat besar akan muncul. Sepertinya ketiga benua terhubung bersama. Chen Xiang sekarang mengerti mengapa begitu banyak benua di dunia ini bertabrakan bersama saat itu. Itu karena ruang menyusut, dan tidak lama kemudian, lorong spasial yang sangat besar akan muncul di sini. Perang besar antara tiga alam akan dimulai dari sini. Ini adalah terakhir kalinya tiga alam akan dibuka, karena itu tidak akan ditutup lagi. Akan ada banyak terowongan ke dunia baru, dan tiga alam akan menyatu bersama, kata Gu Hua. Tiba-tiba, getaran yang lemah datang. Gu Hua segera berdiri dan berjalan keluar dari rumah, mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, hanya untuk melihat dua lubang hitam raksasa muncul di sana. Apa itu? Chen Xiang membuka matanya lebar-lebar, wajahnya dipenuhi syok, dan dua lubang hitam raksasa perlahan turun. Jalan menuju dunia iblis, selama mereka mendarat di tanah suci roh kuno akan menjadi lebih besar, 2 kali lipat jumlah tanah, yang merupakan struktur dunia-dunia iblis. Lorong, saluran dunia ke dunia iblis, akan menjadi lebih besar, 2 kali lipat jumlah tanah, yang merupakan struktur dunia-dunia iblis. Chen Xiang akhirnya mengerti bahwa alam bela diri mortal terhubung ke alam iblis dan setan, dan sisi lain pegunungan setan besar terhubung ke laut. Tapi sekarang, perang hebat antara tiga alam telah dimulai, yang pertama dari bagian tiga alam akan lahir di tanah suci roh kuno. Jika ras roh kuno bersembunyi di alam yang mendalam, mereka secara alami akan baik-baik saja. Tapi, sulit mengatakannya sendiri di mana lagi. Untungnya, setiap dunia hanya memiliki satu jalur. Jika setiap benua hanya memiliki satu jalur, maka segala sesuatunya akan menjadi sulit. Aku tidak menyangka ini akan dimulai begitu cepat. Aku harus kembali dan bersiap. Chen Xiang awalnya berpikir bahwa ada cukup waktu untuk menunggunya menyeberangi Nirvana Doom, tapi sekarang, bagian pertama sudah muncul. Bagian di atas benua Chen Martial mungkin akan segera muncul. Hati-hati. Gu Hua mengangguk, lalu mengirim Chen Xiang keluar dari desa roh kuno.
Ketika Chen Xiang keluar, dia merasakan aura setan yang sangat padat. Dia mengeluarkan gerbang Luotian, dan ingin membuka terowongan spasial, tetapi tidak berhasil karena ruang itu sangat tidak stabil dan ada fluktuasi spasial tiran di mana-mana. Sekarang kita hanya bisa terbang kembali. Chen Xiang berubah menjadi seekor burung dan dengan cepat terbang di hutan. Pada saat yang sama, di tempat-tempat berbahaya yang dipenuhi dengan aura setan di banyak benua di dunia baru, fluktuasi energi spasial sangat hebat. Tempat-tempat ini semua sama dengan benua Chen Martial, mereka semua adalah tempat di mana terowongan iblis muncul di dunia yang sama. Karena perang hebat antara tiga alam dekat, semua benua mengirim orang untuk menonton. Pada saat ini, Gu Dongchen menerima berita itu, dan segera menjadi cemas. Tembakan besar dari berbagai kekuatan di alam bela diri fana dikumpulkan bersama, alam lain juga berada di negara yang sama, pada saat ini mereka telah menjadi sangat bersatu, atau mereka akan dihancurkan, dan tidak peduli berapa banyak sumber daya yang mereka miliki, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Ketika para ahli dari Tanah Suci Roh Kuno bertemu dengan Evil Barbarian, mereka dengan bijaksana tinggal jauh. Ketika lorong itu muncul, mereka pada dasarnya datang ke susunan transmisi pantai dan melihat lubang hitam besar di langit. Mungkinkah Tanah Suci Roh Kuno adalah pusat dunia baru ini? Secara umum, tempat semacam ini adalah yang terlemah, kata Bai Youyu. Ketika dia pertama kali memasuki alam suci dan dia datang dari pusatnya. Itu sangat mungkin, Long Shuei berkata. Jika itu masalahnya, maka pusat dari dunia iblis tidak sesederhana itu. Orang-orang di sana semuanya kuat, itu adalah tempat berkumpulnya ras iblis. Bai Youyu berkata. Chen Xiang telah melihat orang-orang klan iblis sebelumnya, dan mereka bahkan telah terbunuh sebelumnya, jadi dia tidak berpikir bahwa mereka kuat sama sekali. Meskipun kamu telah membunuh orang-orang dengan nama keluarga iblis, mereka bukan keturunan setan murni. Jika mereka memiliki keturunan setan murni, maka mereka yang berada pada level yang sama denganmu tidak akan lebih lemah darimu. Bai Youyu kata dengan sangat serius. Aku mengerti. Untuk membuat Bai Youyu menjadi sangat serius, Chen Xiang tahu bahwa Bai Youyu khawatir tentang dia dan ingin dia berhati-hati. Chen Xiang tidak memperhatikan apa yang terjadi pada dua lubang hitam raksasa. Dia hanya merasa bahwa ledakan energi spasial menjadi semakin tirani, dan bahwa pembentukan alami pasti akan dihancurkan karena ini. Pada saat itu, Barbarian Evil akan dapat meninggalkan Tanah Suci Roh Kuno, dan jika Barbarian Evil dikendalikan oleh dunia iblis dan iblis, itu tidak akan terbayangkan. Ada situasi, seseorang akan datang, itu adalah energi iblis yang kuat. Itu pasti orang-orang dari dunia iblis. Long Shuei berkata dengan cemas. Menarik, seseorang benar-benar bisa berubah menjadi seekor burung. Suara lembut namun penuh rasa ingin tahu tiba-tiba keluar, hanya untuk melihat jaring hitam membungkus mereka. Itu bergerak secepat kilat dan menjebak Chen Xiang. Chen Xiang segera kembali ke bentuk manusianya, merasa sangat terkejut di hatinya, karena seseorang benar-benar melihatnya dalam bentuk manusia. Long Shuei mengatakan sebelumnya, hanya para ahli tingkat ilahi yang bisa melihatnya. Bagaimana kamu melakukannya? Jika saya tidak memiliki visi ilahi suci iblis, saya bahkan tidak akan bisa melihatnya. Seorang pria kulit putih salju mengenakan jubah hitam mewah dengan ringan mendarat di depan Chen Xiang. Dari waktu ke waktu, cahaya merah melintas di salah satu matanya. Segera setelah itu, dua pria dan dua wanita juga mendarat di tanah. Saat mereka mendarat, pohon-pohon di sekitarnya tiba-tiba berubah menjadi abu hitam, dan kemudian diterbangkan oleh angin kencang. Seorang wanita berambut ungu yang menawan berkata dengan nada jijik, "Aku benci pohon-pohon ini." Ratusan pohon di sekitarnya hancur dalam sekejap oleh wanita ini, dan teknik yang digunakannya sangat aneh dan menakutkan. Chen Xiang, yang terjebak di jaring hitam, kaget. Dia tahu bahwa tiga pria dan dua wanita yang mengelilinginya semua ahli muda yang kuat di dunia iblis, dan sangat mungkin bahwa mereka adalah ras iblis yang disebutkan Bai Youyu memiliki darah murni. Apakah ini manusia dari dunia manusia? Penampilan saya cukup bagus, dan sosok saya bahkan lebih baik dari kalian semua. Hanya saja kekuatan saya sedikit kurang, jadi saya benar-benar ingin menawarkan pertama kalinya kepada yang tampan pria di dunia fana. Seorang wanita berambut merah berkata dengan apik saat dia memutar tubuhnya yang dewasa dan menawan.
Matanya berkedip-kedip dengan cahaya merah, seolah-olah dia mencoba untuk mengaitkan jiwa Chen Xiang. Wanita berambut ungu, yang membenci pohon, terkikik. Kakak ingin menggunakannya untuk berlatih, kan? Lihat dia. Gadis berambut merah melihat bahwa Chen Xiang tidak tersihir olehnya dan berkata dengan kaget, mata menyihir saya tidak berguna melawannya, sepertinya dia tidak sederhana. Saya benar-benar ingin melihat penampilannya di tempat tidur. Sebelumnya, Chen Xiang telah mendengar Bai Youyu mengatakan bahwa ada beberapa wanita di dunia iblis yang akan menggunakan beberapa pria yang kuat dan tampan untuk berkultivasi. Izinkan saya bertanya, bagaimana Anda menjadi burung? Suara pria berwajah putih yang tampak seperti wanita itu bertanya. Dialah yang menutupi Chen Xiang dengan jaring hitam. Chen Xiang berdiri, mendengus dingin, dan tubuhnya bergetar. Kekuatan suci penekan iblis yang transparan dan tidak berwarna meletus, mengubah jaring hitam menjadi bubuk hitam. Aku adalah seseorang tidak ada hubungannya denganmu. Kenapa aku harus memberitahumu? Chen Xiang mencibir. Meskipun dia dikelilingi oleh 5 iblis penggarap kuat, dia tidak takut sedikit pun. Melihat bubuk hitam mengambang, 3 pria dan 2 wanita terpana. Nomor 2, ini adalah senjata ajaib yang menurut Anda adalah yang paling kuat. Wanita berambut merah tua itu berkata ketika dia mengerutkan kening, dia sangat berhati-hati terhadap Chen Xiang. Ketika pria berwajah putih melihat bahwa peralatan sihirnya telah dihancurkan, dia langsung marah. Namun, suaranya masih lembut, kakak perempuan, tidak peduli seberapa besar kamu menyukainya, aku masih akan mengubahnya menjadi setumpuk daging cincang dan memakannya sedikit demi sedikit. Lao Er, ini adalah mangsa yang kakaknya tetapkan. Serahkan pada saya. Setelah saya selesai pelatihan, saya memiliki lebih banyak tulang untuk dimakan. Wanita berambut merah tertawa dingin. Tangannya tiba-tiba memerah, dan sepasang cakar merah muncul di punggung tangannya. Chen Xiang mendengar orang lain mendiskusikan cara memakan daging dan tulangnya dan merasa kesal. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan begitu lezat di mata penggarap iblis ini. Gadis berambut merah tersenyum menawan. Pakaiannya tiba-tiba berantakan, hanya menyisakan 2 potong kain di tubuhnya. Salah satunya melingkari puncak batu giok di dadanya sementara yang lain melilit pinggangnya, memperlihatkan sosoknya yang bangga. Namun, Chen Xiang tidak tersentuh oleh tindakannya. Seseorang harus tahu bahwa wanita ini sangat buruk, dia benar-benar ingin menggunakannya untuk melatih, dan bahkan memberikan tulangnya kepada orang lain untuk dimakan setelah berkultivasi. Fokus yang bagus. Wanita berambut merah tahu bahwa Chen Xiang kuat, tetapi dia tahu bahwa dia tidak lemah. Saat dia berbicara, dia sudah melayang di depan Chen Xiang dan menggunakan cakar merahnya untuk menyerangnya dengan ganas. Pukulan gadis berambut merah itu sangat cepat, tak terhitung pukulan merah menyelimuti Chen Xiang, seolah setiap pukulan mampu menembus tubuh Chen Xiang, tapi yang mengejutkan semua orang adalah bahwa Chen Xiang bisa mengelak dari serangan mereka semua. Tak tahu malu, Chen Xiang memarahi, dia meraih tempat kosong gadis berambut merah itu, dan menamparnya, dengan keras memukul pipi yang sangat menawan itu. Ketika telapak tangannya menyentuh pipi yang halus dan halus itu, dia sama sekali tidak peduli dengan wanita itu, dan segera mengeluarkan 10 suara ledakan, itu sebenarnya lapisan ke-10 dari kekuatan penekan iblis. Kekuatan ini sangat berbahaya bagi iblis. Sekarang setelah diverifikasi, wajah wanita itu membengkak dan gigi gioknya yang indah benar-benar hancur oleh metode penundukan iblis yang kejam. Wajah aslinya yang cantik sekarang tampak sangat berbeda. Kakak perempuan, 3 pria dan 1 wanita yang sedang menonton dari samping buru-buru mulai berteriak. Wajah mereka penuh amarah, tetapi mereka tidak menyerang karena mereka tahu bahwa wanita berambut merah tidak suka orang-orang mengganggu pertempurannya. Chen Xiang hanya bisa tersenyum, dan mengambil cermin yang sangat besar dan melemparkannya. Wanita berambut merah itu memandang dirinya sendiri di cermin, dan segera menjadi marah. Aku akan mencabik-cabikmu. Wanita berambut merah itu geram. Saat itu, Chen Xiang bertanya, apakah kamu dari klan mata setan? Ini adalah apa yang Bai Youyu katakan kepadanya, bahwa wanita berambut merah memiliki mata yang mempesona. Pria lain memiliki visi ilahi suci iblis, 3 orang lainnya pasti memilikinya juga, tetapi mereka tidak mengatakannya dengan keras. Tepat sekali. Gadis berambut merah itu segera menjawab, dia berubah menjadi bayangan merah dan menerkam ke arah Chen Xiang, kecepatannya jauh lebih cepat dari sebelumnya,
cakar merahnya bahkan meninggalkan goresan di wajah Chen Xiang, tapi itu saja, karena Chen Xiang masih mengelak. Chen Xiang tertawa, selain mata mereka yang kuat, klan mata iblis kurang dalam hal-hal lain. Kupikir kalian yang terkuat dalam perlombaan iblis, itu mengecewakan. Pada saat ini, 5 pemuda dari klan mata setan semua diam-diam terkejut. Ini karena bahkan pasukan alam iblis tidak tahu tentang situasi internal di balap iblis, aku akan membunuhmu, apa kata-kata terakhirmu sekarang? Kamu sudah diracuni oleh racunku. Wanita berambut merah itu tiba-tiba tertawa. Meskipun wajahnya kesakitan ketika dia tertawa, dia benar-benar bahagia. Sama seperti gadis berambut merah itu tertawa liar, Chen Xiang tiba-tiba menghilang dan muncul di depan wanita berambut merah dalam sekejap mata. Setelah itu, dia melempar tinju dan 10 ledakan terdengar, dan kali ini, Chen Xiang bahkan menggunakan Dragon Power, ketika dua jenis energi mengamuk menyatu bersama, menyebabkan kematian iblis meningkat, dan hanya dengan satu pukulan, wanita berambut merah itu hampir memuntahkan semua udara dan kotoran yang hancur di tubuhnya. Kak besar, bagaimana mungkin kau pria dengan Saint Devil Divine Vision, berteriak kaget, dan Chen Xiang sudah melintas di depannya. Tangan pembantaian dewa melepaskan niat membunuh yang mengerikan yang membuat orang putus asa, membawa orang petir ungu yang sangat mengamuk yang melanda Saint Devil Divine Vision, pria itu. Meskipun pukulan ini tidak dibuat menggunakan Dragon Power, untuk Chen Xiang yang memiliki jiwa guntur, petir di sini sama-sama menakutkan. Itu hanya satu pukulan, tapi pria dengan visi ilahi suci iblis itu meledak, dan keran yang kuat mematikan kepala pria itu, menyebabkannya pingsan seketika. Apakah mereka mati atau hidup, tidak diketahui, dan 3 orang yang tersisa sangat terkejut, karena ini berbeda dari pemahaman mereka tentang dunia manusia. Di dunia iblis, orang-orang di dunia manusia sangat lemah, tetapi Chen Xiang di depan mereka, jauh lebih kuat daripada yang bisa mereka bayangkan. Ayo serang bersama. Wanita berambut ungu berteriak keras, dia mengeluarkan tiang hitam dan bergegas menuju Chen Xiang. Namun, sebelum dia bahkan bisa mengambil beberapa langkah ke depan, sudah tiba di depannya, dan sebuah petir ganas meledak di matanya. Kedua pria itu juga dibungkus oleh tanaman merambat air, dan tanaman merambat itu semua dibungkus oleh kekuatan suci penekan iblis Chen Xiang, membuat mereka sulit untuk melarikan diri. Ini adalah apa yang Bai Youyu katakan padanya. Selama dia bisa membahayakan mata mereka, dia akan bisa membuat kibawaan di dalam tubuhnya kacau dan tidak dapat digunakan, dan pada saat yang sama, menghancurkan mata iblis mereka yang kuat. Kedua pria Chen Xiang juga dipukuli oleh Chen Xiang. Meskipun mereka tidak mati, mereka masih dapat dianggap telah dihancurkan selama sisa hidup mereka. Ini adalah perang besar antara pertempuran pertama 3 alam. Chen Xiang ingin 5 orang ini kembali dan memberitahu dunia setan bahwa mereka telah memenangkan pertempuran pertama mereka. Sangat lemah. Chen Xiang mengusap tinjunya dan kembali menjadi seekor burung, dengan cepat terbang menjauh dari tempat ini. Ada orang-orang dari dunia iblis di sini, sepertinya mereka sudah menduduki bagian dalam tanah suci roh kuno, dan evil barbarian itu juga telah ditaklukkan oleh mereka. Bai Youyu berkata, meskipun kelima orang ini bukan yang terkuat, tetapi mata iblis mereka sangat kuat. Dari layanan dan teknik iblis mereka, posisi mereka dalam balap setan tidak rendah, tetapi balap mata setan biasanya dalam posisi yang mendukung. Misalnya, jika seseorang yang memiliki kemauan yang lemah, tidak peduli apakah itu pria atau wanita, mereka semua akan tersihir oleh mereka. Chen Xiang mengerutkan bibirnya, tapi itu sudah hilang. Aku baru saja meninju matanya. Orang seperti ini, dibandingkan dengan saudari Mei Yao, 1000 kali lebih buruk, Anda benar-benar ingin merayu saya. Anda bahkan tidak dapat dibandingkan dengan Mimi si naga kecil jahat, dan kau masih berani pamer di depanku. Dari semua wanita di sisi Chen Xiang, terlepas dari ukuran mereka, yang salah satu dari mereka bisa dikatakan tergila-gila dengan orang mati tanpa membayar dengan hidup mereka. Dia telah diasah sejak lama. Terlepas dari para wanita ini, sangat sulit bagi wanita lain untuk membuatnya melepas celananya. Sejak dia makan Hua Xiang Yue, benda di selangkangannya menerima banyak kenyamanan dan kekaguman dan menjadi lebih taat, pada saat yang sama, itu membuat visinya lebih tinggi. Di sisi tanah suci roh kuno, banyak ahli sudah berkumpul, dan orang-orang muda sudah diteleportasi.
Ketika Lian Yingqiao melihat Chen Xiang bergegas dengan wajah serius, dia tahu bahwa sesuatu yang besar telah terjadi di Tanah Suci Roh Kuno. Apa yang terjadi di dalam? Yao Sumei bertanya dengan cemas. Ki iblis yang lebat membuat wajahnya berubah serius. Telah dimulai. Mulai sekarang, kalian semua harus cepat kembali dan melakukan persiapan. The Ancient Spirit Great Land adalah pusat dari dunia baru ini, dan terowongan itu juga merupakan pusatnya. Bukankah Universitas Penakluk Iblis mengatakan itu? Di tengah dunia iblis dan setan ada beberapa orang kuat. Kata Chen Xiang. Ini menyebabkan semua ahli dipindahkan. Mereka sudah menebak ini, tetapi mereka tidak percaya itu terjadi begitu cepat.